Baku Dapa Ulang nih Piano. Nah, di konten YouTube kali ini saya akan bahas tentang rekor pendapatan terbanyak selama 1 minggu saya bekerja di perusahaan logistik. Dan karena mau bahas soal perusahaan logistik, pekerjaan saya sebagai buruh, maka saya menggunakan uniform atau baju tugas pada saat saya di sana. Oke, let's go. Berapa yang gue dapat di minggu yang mau gue bahas ini? Gue dapat sekitar 2.250 AUD, Australian Dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 22.500.000. Dan ini adalah pendapatan kotor atau gross. Bersihnya setelah dikurangin pajak 15% itu jadi dapat angka 19 juta rupiah. Nah, jadi itulah yang saya terima di minggu ini. Dan ada lagi tambahan sebenarnya duit pensiun. Nah, kita dapat duit pensiun untuk di minggu terkait gue dapat sekitar 1,7 juta. Berapa lama kerjanya? Nah, pada saat itu gue kerja selama 51 jam 13 menit. Kenapa bisa dapat jam selama itu? Karena itu menjelang Natal pada saat itu. Jadi kalau mendekati Natal itu everything gets busier karena banyak yang merayakan. Paling gampangnya kita bicara soal misalnya tuker kado gitu kan. Itu kan jadi beli barang dan belum lagi keluarga ngumpul, dia beli ini itu, beli hadiah buat misalnya dari orang tua ke anaknya gitu-gitu. Jadi ini pergerakannya cukup cepat dan masif. Karena itulah perusahaan logistik sibuk. Dan kalau ditanya apakah selalu seperti ini? Jawabannya tidak. Untuk jam yang biasa gue dapatkan itu 38-45 jam lah. Yang mana tetap banyak-banyak juga. Cuma ya inilah yang terbanyak yang pernah gue dapatkan secara working hours atau jam kerja. 51 jam 13 menit. Gajinya berapa? Nah, gajinya itu gue dapat 38,76 dollar atau Australian dollar. Kalau overtime itu kan tadi reguler tuh. Kalau overtime digaji 43,51 AUD. Biar gampang gue rupiahin aja lah ya. By the way, kalau gue rupiahin tolong jangan protes karena banyak banget yang protes di YouTube, di Instagram, di TikTok gitu. Katanya jangan dirupiahin bang gitu. Lu kan udah tinggal di Australia. Gini, kenapa gue buat konten itu sering banget gue langsung rupiahin ke Indonesia? Ini tuh berangkat dari keresahan gue sendiri sebenarnya. Gue sebelum tinggal di Australia itu gue sulit banget convert mata uang di luar rupiah. Ya contohnya ini, dolar Australia padahal udah gampang 10.000. Tapi tetap aja kita tuh harus mikir ekstra kalau nggak terbiasa. Dan ya gue merasakan kesulitan ini, ya itulah kenapa kalau gue buat konten semuanya gue rupiahin biar yang nonton tidak perlu banyak mikir gitu. Jadi bisa langsung paham, dapat konteksnya. Jadi itu alasannya. Oke, gue walaupun dibilang kayak gitu gue tetap gue rupiahin sih. Maksudnya walaupun banyak yang gak suka tetap gue rupiahin karena balik lagi I think it's ya gue melakukan ini for my audience, for my viewers. Yang tidak suka, go ahead cari konten lain. Anyway, itu gajinya tadi 387.600 rupiah. Dan kalau overtime jadi 435.100 rupiah kira-kira seperti itu. Kalau kerja lebih dari 2 jam, nah ini ada overtime yang tadi sama ini overtime yang kali 2. Pokoknya ya kalau kerja lebih dari 2 jam dapatnya ini nih 570.000 rupiah. Kerjaannya apa? Kerjaannya sebagai forklift driver. Ya gue rasa kalau kalian nonton konten gue dari platform manapun itu harusnya udah tahu. Kenapa bisa jadi forklift driver? Nah, menarik. Gue jadi forklift driver itu sebenarnya gue nggak ada niat di awal pengen jadi forklift driver. Jadi waktu gue merasakan kerja jadi kuli angkut, itu gue ngerasain tuh kayak ini kerjaan berat banget nih ya kan. Terus gue lihat forklift driver enak banget tuh kayaknya cuma duduk-duduk ya kan ngangong-ngangong gitu kan. Nggak ngangkat yang berat-berat, gue ngangkat 25 kilo. Dia cuma duduk kayak gitu. Nah, alasan ini mendorong gue untuk memikirkan. Nah, baru di tahap memikirkan ya. Belum kayak gue harus jadi forklift driver gitu enggak. Memikirkan kayak sepertinya saya mau kalau belajar jadi forklift driver atau belajar forklift. Nah, berangkat dari sini gue waktu itu nekat ambil lisensi. Gue langsung ambil aja lisensi di Melbourne waktu itu, lisensi forklift, dan gue dapet FYI tidak terlalu sulit. Gue sudah pernah bahas di konten gue, silahkan ditonton aja, itu lengkap banget dari proses awal gue datang terlambat sampai gue numpahin kopi di kertas nilai sampai akhirnya gue dapet sertifikat forklift. Itu ada di situ semuanya. Atau gue dapet kartunya ada nggak ya? Aduh, di mobil lagi. Ya lagi di mobil gue gantung tuh karena gue sampai sekarang agak bangga tuh gue dapet kartu itu. Jadi gue gantung di mobil kayak ID card gitu.
Kenapa gue ambil sertifikatnya dulu? Biar ketika gue ditawarkan atau ketika gue mau diajarin, gue udah punya sertifikatnya nih. Jadi gue punya hak secara legal untuk nyetir forklift. Dan ini beneran terjadi. Begitu gue punya sertifikatnya, gue tanyalah gitu, gue boleh nggak belajar? Ya katanya ya boleh-boleh aja. Akhirnya ya gue belajar. Gue belajar dan itu gue beberapa kali akhirnya diminta tolongin pakai forklift gitu. Itu gue udah seneng banget tuh karena kayak ya udah dipercaya lah. Sampai di titik dimana ya gue dimutasi atau dipromosi sebagai driver forklift. Title jobnya berubah jadi driver forklift. Gambaran besarnya seperti itu. Terus kalau dibilang enak dong, cuma duduk-duduk doang dapat 19 juta. Sebenarnya enggak. Karena secara fisik memang nggak terlalu terkuras. Tapi secara pikiran itu wah lumayan beban tuh. Karena kalian harus berpikir terus gitu. Apalagi gue kerja di tempat yang gue harus kesana kemari. Nggak cuma di satu tempat tugas. Maksudnya tugasnya nggak itu-itu aja gitu. Dan ya itu gue ngerasain tuh kayak otak gue tuh harus konsen, harus fokus selama 8, 9, 10 jam gitu. Ya karena kalau kita berbicara forklift driver ini berbicara nyawa. Lu nggak fokus entah lu nyikat orang atau lu yang disikat karena di tempat kerjaan gue tuh lumayan berbahaya lah gitu. Truk, lewat, mobil dan sebagainya gitu. Ya begitu juga dengan tadi orang pekerja. Gue kasih tahu aja di sini ya karena gue udah nggak kerja di situ lagi. Ini tempat kerja kagak ada safety-nya. I mean nggak gini. Gua luruskan dulu. Kalau dibandingkan dengan gue nggak tahu sih di Indonesia seperti apa. Tapi sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan Indonesia gue rasa masih cukup safety. Tapi kalau lu sebagai pekerja di Australia lu membandingkan dengan perusahaan logistik lain. Nah perusahaan yang gue ini itu safety-nya agak kurang gitu. Jadi tolak ukurnya safety di Australia ya. Yang mana sebenarnya ya gue harus jujur bilang setidak safety-nya pun itu ya ada di level safety-nya Indonesia kira-kira gitu. Ya gambarannya misalnya kuli bangunan deh. Kuli bangunan kan kalian bisa lihat agak mantap itu kan safety-nya kan gitu. Tidak ada pelindung dan sebagainya. Nah, nggak safety-nya di Australia, paling nggak mereka pakai helm kira-kira gitu. Mudah-mudahan nangkep ya. Dan ya karena ini tidak safety, gue sebagai driver forklift harus punya fokus yang ekstra. Karena ini drivernya calon pembalap F1 semua nih. Kayaknya lulus dari atau selesai kerja dari sini, gue rasa paling nggak jadi pembalap NASCAR gitu. Nggak ngerti juga gue. Kenapa nyetir kayak Verstappen. But anyway, tidak cuma itu aja yang gue rasakan punggung gue tuh pegel banget. Karena lu harus duduk selama 8, 9, 10 jam. Pegel banget nih di bagian belakang sini. Gue waktu itu pas gue jadi driver forklift ini gue ada di period of time atau di masa-masa sibuk banget. Beberapa hari atau beberapa kali gue kurang tidur. Jadi ya gue ngerasain banget capeknya dan beberapa kali ngantuk. Gue harus jujur gue beberapa kali ambil toilet break dan gue tidur di dalam toilet selama 10-15 menit. Ya untungnya sampai gue keluar nggak, ya sebenarnya itu nggak masalah sebenarnya ke toilet 5 menit gitu. Cuma kayaknya kalau 10-15 menit udah kelamaan nih. Cuma but anyway ya gue cari waktu di mana gue yang pas lagi nggak sibuk, nggak ada pekerjaan yang penting banget yang urgent, nah baru gue ambil toilet break terus gue tidur. Power nap ini sangat membantu gue, habis itu gue ya seger lagi, on lagi dan bisa kerja lagi. Tapi ini ya salah satu tantangannya. Kalau ditanya emang biasanya dapat berapa gitu? Ya biasanya gue udah bahas juga ini kok di konten bahas atau spill driver gaji forklift di Instagram. Makanya kalian kalau follow Instagram gue, follow TikTok gue juga, kalian bisa dapat banyak informasi juga dari situ. Cuma memang kalau di Instagram dan TikTok ya gue banyak bangun persona menghibur dan edukatif. Anyway, ya pokoknya silakan di follow Instagram dan TikTok gue, atau nanti kalau gue buat platform lain, Twitter gue juga boleh tuh kalau kalian mau tahu soal thoughts gue, opini dan sebagainya. But anyway, seperti yang gue bilang tadi, ini sudah pernah gue bahas di platform tersebut, tapi gue kasih tahu lagi di sini. Biasanya itu dapat mungkin sekitar 13 juta, 14 juta lah per minggunya sebagai driver forklift gitu. Jadi ini 19 juta ini special case. Apalagi itu aja sih. Yap, itu dia buat pekerjaan detail soal driver forklift. Sudah pernah gue bahas juga di konten bentar. Tapi sepertinya belum diedit. Jangan lupa di subscribe, follow Instagram dan TikTok, nanti akan gue kasih tahu lah di situ kalau misalnya gue upload video YouTube. Segitu aja dulu videonya. See you on the next video. Bye.